Setiap anak memiliki cara dan kecepatan belajar yang berbeda. Namun, bagaimana jika seorang anak terus mengalami kesulitan dalam belajar? Apakah itu hanya masalah malas belajar, atau ada kesulitan belajar yang perlu didiagnosis? Pada video ini, saya Wendri Gusdi akan membahas pengertian diagnosis kesulitan belajar, tujuan diagnosis, serta langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk mengidentifikasi kesulitan belajar pada peserta didik. Pengertian kesulitan belajar. Dalam proses pendidikan, tidak semua peserta didik dapat mencapai hasil belajar yang optimal dengan cara dan waktu yang sama. Perbedaan kemampuan, latar belakang, dan kondisi individu seringkali memengaruhi keberhasilan belajar. Salah satu permasalahan yang sering muncul di sekolah adalah kesulitan belajar. Kesulitan belajar adalah suatu kondisi di mana peserta didik mengalami hambatan atau gangguan dalam proses belajar, sehingga hasil belajar yang dicapai tidak sesuai dengan potensi yang dimilikinya. Peserta didik dengan kesulitan belajar sebenarnya memiliki tingkat kecerdasan yang normal, bahkan ada yang di atas rata-rata, namun mengalami kendala dalam menerima, mengolah, atau mengekspresikan informasi pembelajaran. Kesulitan belajar seringkali disalahartikan sebagai kurangnya motivasi atau kemalasan. Padahal, kesulitan belajar bukan disebabkan oleh sikap malas, melainkan oleh faktor-faktor tertentu yang memengaruhi proses belajar anak. Oleh karena itu, peserta didik yang mengalami kesulitan belajar tidak boleh diberi label negatif, tetapi perlu dipahami dan dibantu sesuai kebutuhannya. Pengertian diagnosis kesulitan belajar. Diagnosis kesulitan belajar adalah proses sistematis untuk mengidentifikasi jenis, penyebab, dan tingkat kesulitan belajar yang dialami peserta didik. Diagnosis ini sangat penting agar bantuan atau intervensi yang diberikan sesuai dengan kebutuhan anak. Tujuan diagnosis kesulitan belajar antara lain: 1. Mengetahui jenis kesulitan belajar yang dialami peserta didik. 2. Menemukan faktor penyebab kesulitan belajar. 3. Menentukan strategi pembelajaran dan layanan bantuan yang tepat. 4. Membantu peserta didik mencapai potensi belajarnya secara optimal. Kesulitan belajar dapat dibedakan menjadi beberapa jenis, antara lain: kesulitan membaca atau disleksia, kesulitan menulis atau disgrafia, kesulitan berhitung atau diskalkulia, kesulitan memahami perhatian dan konsentrasi. Langkah-langkah diagnosis kesulitan belajar. Diagnosis kesulitan belajar merupakan proses yang dilakukan secara bertahap dan sistematis. Tujuannya adalah untuk memahami secara tepat jenis dan penyebab kesulitan belajar yang dialami peserta didik, sehingga dapat dirancang bantuan yang sesuai. 1. Identifikasi awal. 2. Observasi perilaku belajar. 3. Pengumpulan data. 4. Analisis data. 5. Penentuan diagnosis. 6. Perencanaan tindak lanjut. Peran guru dalam diagnosis. Guru memiliki peran penting dalam diagnosis kesulitan belajar, yaitu sebagai pengamat, pembimbing, dan fasilitator yang membantu peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhannya. Sebagai pendidik yang berinteraksi langsung dengan peserta didik setiap hari, guru berada pada posisi paling strategis untuk mengenali dan memahami kesulitan belajar yang dialami peserta didik. Peran orang tua dalam mengatasi kesulitan belajar. Selain guru, orang tua memiliki peran yang sangat penting dalam membantu anak mengatasi kesulitan belajar. Keterlibatan orang tua secara aktif dapat mempercepat proses penanganan dan meningkatkan keberhasilan belajar anak. Peran orang tua bukan untuk menekan atau menyalahkan anak, melainkan untuk mendampingi dan membimbing dengan penuh kesabaran. Dengan kerjasama antara orang tua dan guru, anak yang mengalami kesulitan belajar dapat berkembang dan mencapai potensi terbaiknya. Diagnosis kesulitan belajar bukan untuk memberi label pada anak, tetapi untuk membantu mereka belajar dengan lebih baik. Dengan diagnosis yang tepat, setiap anak memiliki kesempatan yang sama untuk berhasil dalam belajar. Demikianlah pembahasan kita tentang diagnosis kesulitan belajar. Saya Wendri Gusdi, mohon maaf kalau ada kesalahan. Saya akhiri dengan ucapan terima kasih.